Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Badung TV, apa kabar Anda? Senang sekali tentunya seperti biasa kita pagi-pagi pasti bertemu dengan program Halo Halo Bandung. Dan episode pagi hari ini saya tidak di studio, saya ada di luar pemirsa, lebih tepatnya di kawasan Jalan Japati Bandung di kantornya Telkom Indonesia. Dan pagi hari ini saya memiliki dua narasumber yang akan membahas tentang layanan terbaru dari Telkom Indonesia. Layanan apa itu dan apakah Anda membutuhkannya? Saya percaya Anda semua pasti sangat membutuhkan layanan terbaru tersebut. Dan untuk membahas dua layanan terbaru tersebut, saya sudah menghadirkan dua narasumber. Pagi hari ini saya akan perkenalkan kepada Anda pemirsa Badung TV. Yang pertama di sebelah saya perkenalkan, beliau adalah Bapak Sony Budi Winarso selaku OSM Telkom RWS 3 Jawa Barat. Assalamualaikum Pak. Salam Mbak Santi. Apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Senang sekali nih saya diundang ke kantor Bapak. Sama-sama, terima kasih. Senang sekali datang teman-teman Badung TV. Iya, dan Pak Sony tidak sendiri pemirsa, di sebelahnya ada Pak Romi Willy selaku Account Manager Telkom Divisi Wholesale Service. Halo Pak. Halo Mbak. Mau menyapa pemirsa Badung TV dulu? Halo. Nih di era pandemi masih tetap harus berinovasi ya Pak ya? Iya, betul. Oke, kerjanya di kantor ini seperti apa di masa sekarang? Kita ada hal tertentu, memang kita harus ke kantor ya, kita ke kantor. Tapi kalau tidak ada hal yang penting ya kita dari rumah. Oke. Karena apa? Karena kita juga melayani publik ya. Artinya semua kebutuhan publik tidak boleh terganggu sama sekali. Oke, layanan publik tidak boleh terganggu sedikit pun walaupun ada musibah seperti sekarang ya Bapak-bapak. Dan pastinya kalau di rumah semuanya berhubungan dengan layanan internet dan Telkom Indonesia udah punya dong ya Pak ya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai dua layanan baru, yaitu New Centrix dan New Cloud. Nah, saya coba persilakan ke Pak Sony untuk bisa menggambarkan kepada pemirsa Badung TV, karena saya juga masih belum tahu Pak, pemirsa juga apalagi berkaitan dengan New Centrix, bagaimana latar belakang dan perkembangannya saat ini. Terima kasih Mbak Santi dan rekan-rekan pemirsa Badung TV. Jadi teman-teman, mungkin saya mau menceritakan bahwa Telkom itu salah satu contoh atau bentuk perusahaan yang selalu melakukan adaptasi terhadap perubahan lingkungan bisnis. Kita mulai dari telepon, tahunya dulu Telkom itu telepon ya kan, kantor telepon, kemudian ke internet, yang kemudian di era data center menguat kita menjadi masuk ke bisnis data center, cloud dan sebagainya. Dan ini luar biasa dan artinya apa? Memang perubahan zaman itu harus diikuti seperti itu supaya apa? Supaya kita tetap survive. Iya. Ya, nah, sekarang kita kembali ke masalah data center. Kenapa data center itu dibutuhkan? Dulu orang menyimpan datanya itu hanya di hard disk komputer masing-masing di rumah. Kemudian berkembang ke server, server di kantor dan sebagainya. Ternyata dalam perjalanan tidak aman, hard disk itu kadang rusak. Iya. Kemudian dunia menciptakan data center di Amerika sana. Orang Indonesia banyak memposting datanya di Amerika, Jepang, di Eropa dan sebagainya. Ternyata Indonesia kita bisa bikin sendiri. Nah, Telkom masuk ke bisnis data center ini mulai tahun 2016. Oke, itu artinya sudah berjalan 4 tahun ya? Ya, Oke. tahu lah. Dalam perjalanannya memang dengan adanya data center itu ada di Indonesia, maka kecepatan dalam mengakses data itu lebih cepat lagi, nggak loading lama gitu seperti zaman dulu kita ngakses internet itu loadingnya lama. Sekarang Jam pasir ya Pak ya? Iya, sekarang cepat sekali. Nah, apalagi sekarang selain data center yang ada di Indonesia, sekarang dirubah lagi, kita akan mendekatkan diri ke kota-kota besar di Indonesia. Bandung salah New satunya. Centrix itu termasuk. Oke. Jadi ada 10 di Medan, Batam, Jakarta, Bandung, Jogja, Semarang, Surabaya, Makassar, Denpasar, Manado. Ada 10 di Indonesia. Betul-betul kota besar yang ada di Indonesia. Mendekatkan diri sehingga semakin dekat kepada publik, semakin dekat orang menyimpan datanya, gitu kan. Semakin dekat orang Jawa Barat cukup di Bandung saja, gitu kan. Oke. Kemudian di luar negeri kita punya di Singapura 3, di Hong Kong 1, dan Timur Leste 1. Oke. Ya, artinya kita sudah mengglobal, mulai mengglobal. Nah,
itu kira-kira Gambarannya, Pak, ya? Gambarannya. Kenapa dinamakan New Centric? Kenapa, Pak? Nah, New Centric itu singkatan dari Netra, Data Center, dan Internet Exchange. Jadi di samping data center yang netral, siapapun boleh masuk, bukan hanya pelanggan Telkom, pelanggan dari operator lain juga boleh masuk, pelanggan dari network provider yang lain boleh masuk. Kemudian ada IX itu Internet Exchange. Nah, jadi Seperti di situ apa itu? nanti terjadi kayak sentralnya pertukaran datanya internet di situ. Nah, sehingga diharapkan ketika semua operator di Indonesia ini menyimpan datanya di data center itu menjadi hub. Hub itu menjadi kumpulan data-data di Indonesia. Kumpulan data-data yang ada di Indonesia. Ya, Pastinya aman, Pak. aman. Karena kita udah nyiapin kapasitasnya tuh. Oke. Idenya hub itu adalah seperti bandara gitu loh. Di bandara itu ada pesawat penumpang Garuda di situ, penumpang berbagai penerbangan Maskapai, ada ya? di situ. Kemudian semua toko-toko juga ada di situ. Orang beli apapun juga ada di situ kan gitu. Jadi sebuah market sendiri. Iya. Nah, jadi menjadi hub lah. Harapannya Telkom menjadi nanti hub-hub yang banyak itu menjadi global digital hub. Kira-kira Oke. seperti itu. Banyaknya data yang berkumpul di hub tersebut, pemirsa, pastinya sudah berjalan dari tahun 2016 sampai dengan sekarang terus berinovasi. Dari mana saja mereka yang memanfaatkan layanan ini, Pak? Apakah hanya spesifik hanya untuk provider saja? Karena kalau kita lihat hampir 2 bulan kita di rumah, sepertinya transaksi internet, e-commerce, dan yang lainnya meningkat. Bisa di-provide oleh Telkom Indonesia? Bisa, karena apa? Pertama, dengan data center ada di Indonesia, maka semua akses gampang, lebih cepat. Pertama, yang paling besar sebenarnya adalah pelanggan Telkom sendiri. Pelanggan Telkom sendiri, Telkomnya ada 10 juta, kemudian Telkomsel ada sekitar separuhnya penduduk Indonesia lah, sekitar 170 juta. Nah, hampir 200 juta udah dari pelanggan Telkom sendiri. Pelanggan dari operator lain cukup banyak. Jadi artinya apa? Pengguna data dan pengguna internet di Indonesia itu udah 300 juta lebih, itu separuhnya sudah bisa menggunakan data center kita sendiri. Termasuk e-commerce dan yang termasuk lainnya. e-commerce yang lain-lain. Hampir semua e-commerce besar masuk di data center kita. Oke. Termasuk di Singapura itu e-commerce global pun masuk di Singapura, satu lantai penuh. Itu menunjukkan kalau kita mau dipercaya oleh publik. Jadi Indonesia kata siapa tertinggal ya, Pak ya? Buktinya ini luar biasa prestasi Indonesia yang baru kita tahu berkaitan dengan teknologi dan juga internet. Bahasa kebangsaannya adalah dalam teknologi IT dan telekomunikasi, kita udah setara dengan negara maju. Tidak kalah, dan jangan jadi pesimis ya, Pak ya, untuk kemajuan bangsa Indonesia. Kalau kita berbicara mengenai layanan terbaru ini, Bapak-bapak, saya sempat baca bahwa layanan yang Bapak tawarkan ini punya 3C. Nah, saya masih belum paham juga berkaitan dengan 3C. Barangkali Bapak bisa menjelaskan kepada pemirsa di rumah konsep 3C ini seperti apa? Ya, oke. Jadi sebenarnya secara service Nusantris ini seperti yang disampaikan Pak Sodri sebelumnya, tujuannya untuk mendekatkan atau menyatukan komunitas pengguna internet dengan penyedia konten digital. Nah, secara service sendiri kita konsepnya ada 3 segmen yang tadi disebutkan sebelumnya, 3C itu gitu. C yang pertama itu adalah colocation. Jadi colocation ini sebenarnya salah satu layanan bagi pelanggan yang ingin menempatkan server atau perangkat IT mereka, data mereka di data center kita. Mulai dari penyediaan rack, penyediaan power, internet service, dan juga cabling management, building management, itu semua disediakan oleh Telkom gitu. Jadi pelanggan hanya perlu datang, bawa server mereka, install, sudah selesai. Nggak usah pusing-pusing mikirin yang lainnya. Itu. Betul. Okay. Nah, untuk C yang kedua itu kita punya connectivity. Jadi selain Telkom sebagai data center provider, Telkom juga sebagai network provider ya, seperti kita ketahui. Dan di sini kita menyediakan layanan internet service, data communication, dan juga internet exchange. Di Nusantris Internet Exchange itu juga ada pertukaran data tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Sony, dan juga peering terhadap konten Telkom sendiri dan juga eyeballs Telkom yang sebelumnya disampaikan hampir sekitar 60% dari total pengguna internet di Indonesia gitu. Nah, C yang ketiga itu adalah cloud.
Nah, di cloud sendiri di sini Nucentrics menyediakan layanan cloud terbagi menjadi ketiga jenis layanan gitu. Yang pertama ada dedicated server, yang kedua ada public cloud, dan yang ketiga ada multi cloud atau multi aggregation cloud. Nah, jadi di sini yang sangat menarik gitu ya, di layanan multi cloud ini kita bisa menyediakan layanan ke pelanggan untuk menggunakan top cloud provider, tapi tidak perlu berinteraksi langsung dengan mereka. Cukup berinteraksi dengan Telkom, mereka sudah bisa menggunakan beberapa layanan top cloud provider di layanan tersebut. Wow, jadi intinya nggak usah ribet untuk bisa mendapatkan fasilitas dan juga layanan tersebut. Cukup menghubungi Telkom Indonesia, semuanya mereka yang urus. Betul sekali. Oke. Saya agak tarik nafas, saya masih belum percaya bahwa Indonesia punya teknologi dan juga layanan seperti ini. Mungkin ada juga masih terkejut berkaitan dengan layanan terbaru dari Telkom Indonesia. Nah, tadi sempat disinggung mengenai cloud. Cloud ini memang sudah hits beberapa tahun ke belakang, tapi juga ada beberapa orang yang masih belum paham mengenai cloud. Dan tentunya Telkom Indonesia berusaha untuk mensosialisasikan dan juga mengedukasikan hal tersebut. Nah, nanti kita akan jeda sebentar, Bapak-Bapak. Barangkali pemirsa Bandung TV mau istirahat sejenak, kami akan segera kembali untuk membahas layanan-layanan tersebut. Tetap bersama kami, tentunya dalam program Halo Halo Bandung, Karaos Bandungna. Kini telah hadir pengobatan herbal terapi gula mata Changjiang TCM, mengobati berbagai jenis penyakit mata seperti mata minus atau plus, katarak, glaukoma, retinal, silinder, saraf mata, rabun akibat diabetes dan berbagai penyakit mata lainnya. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Terapi gula mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata, dan dalam waktu kurang dari 5 menit reaksi dan khasiat langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Pengobatan herbal terapi gurah mata Changjiang TCM. Alamat praktek Jalan Wanayasa Timur, Kampung Kerajaan, RT 5 RW 2, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Patokannya samping SMPN 1 Wanayasa. Buka praktek Senin sampai dengan Sabtu jam 8 sampai dengan jam 17 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0878-7989-5999. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan herbal terapi gula mata Changjiang TCM. Transvision Extreme, hiburan streaming di TV paling lengkap. Dengan box canggih serba bisa. Bisa puas nonton beragam tontonan favorit. Bisa seru cobain macam-macam aplikasi Android TV. Bisa pakai fitur lengkap Google Assistant. Bisa pakai koneksi internet apa aja. Pesan ekstrim sekarang juga. Pemirsa Bandung TV, terima kasih Anda masih bersama program Halo Halo Bandung, Karaos Bandung. Nah, saya kayaknya sepi banget kalau Karaos Bandungnya sendiri. Boleh Bapak-Bapak ikut saya ya? Kita coba ya, Halo Halo Bandung, Karaos Bandung. Nah, masih bersama Telkom Indonesia membahas mengenai dua layanan terbaru mereka, Nucentrics dan New Cloud. Kalau tadi kita sempat terbelalak, terkejut dan juga sekaligus bahagia berkaitan dengan informasi teknologi kita, internet kita setara dengan negara-negara maju yang lainnya sudah diceritakan oleh Bapak barusan ya. Dan ada lagi layanan terbaru untuk Anda pemirsa yang memang menggunakan cloud. Untuk itu kita juga perlu tahu pemirsa layanan yang lebih spesifik lagi berkaitan dengan cloud ini yang ada di Telkom Indonesia seperti apa. Tadi sudah dijelaskan oleh Bapak berkaitan dengan konsep 3C. Nah, pengen tahu juga pemirsa barangkali New Cloud yang dimiliki oleh Telkom Indonesia seperti apa dan bagaimana? Ya. Silakan Pak. Jadi kira-kira pada dasarnya cloud itu adalah transformasi
Dari dulu orang menyimpan aplikasi itu di hard disk masing-masing. Menyimpan aplikasinya setelah dari hard disk, kadang-kadang hard disk rusak, nggak cukup kapasitasnya, maka beralih ke server. Iya. Server, jadi sebuah kantor, sebuah perusahaan mempunyai server sendiri. Nah, dia semua datanya disimpan di aplikasinya, disimpan di server itu. Nah, sekarang teknologi sudah berkembang, ternyata kita tidak harus ngurus server, ngurus hard disk masing-masing. Ada yang ngurus gitu ya Pak? Ada yang ngurus, disimpan saja di cloud-nya Telkom. Jadi di data-data center Telkom tadi berfungsi sebagai cloud, bisa dibilang cloud. Artinya apa? Istilahnya cloud itu kan awan. Tidak harus nempel di bumi ini, di awan saja sudah cukup. Nah, di cloud Telkom itu nanti aplikasi-aplikasi dari konten provider nanti bisa diakses oleh para pengguna internet di Indonesia gitu. Atau di seluruh dunia. Jadi prinsipnya seperti itu. Prinsipnya adalah ketika ada perusahaan ini, saya memiliki aplikasi bagus. Aplikasi bagus ini akan saya pasarkan kepada publik supaya publik bisa menggunakannya. Nah, saya simpen dong di server saya saya titipin di Newcentric. Nah, sehingga servernya dia yang di Newcentric itu menjadi cloud yang bisa diakses aplikasinya itu di seluruh pengguna internet. Jadi memang berpasangan ya layanan ini ya. Misalnya konten provider nih, saya punya konten film kartun apa yang bagus gitu kan. Nah, supaya bisa dinikmati oleh pengguna internet, saya simpan di cloud. Nah, di cloud itu bisa dimanfaatkan oleh semua hampir perusahaan besar di dunia sudah punya, seperti Google. Iya. Google itu punya Google Drive. Nah, itu yang Telkom menyimpan, Telkom punya cloud. New cloud. Dropbox, nah Dropbox itu salah satu contoh. Gitu ya. Telkom juga punya IndiHome Cloud, ya, cloud masing-masing bisa dinikmati oleh seluruh pengguna internet. Jadi artinya adalah memudahkan pengguna daripada menyimpan aplikasinya di hard disk atau di server masing-masing kantor, simpenlah di cloud supaya langsung bisa digunakan oleh seluruh pengguna internet itu. Oke, jadi tidak hanya provider saja yang bisa memanfaatkan, e-commerce saja yang bisa memanfaatkan, tapi perkantoran pun bisa memanfaatkan layanan tersebut. Nah, kalau kita berbicara mengenai kantor, kemudian sekarang presiden kita lagi menggalakkan geliat UMKM, startup, mampu di-provide oleh Telkom Indonesia. Oke. Silakan penyelenggara aplikasi, kalau punya aplikasinya bagus, simpan di cloud dan pasarkan ke para UKM tadi boleh. Jadi ini juga strategi bisnisnya UKM dengan memanfaatkan layanan Telkom Indonesia. Artinya apa? Untuk menjangkau para pengguna internet yang sudah ratusan juta ini, para konten provider atau service provider itu tidak perlu membangun sendiri. Jalur distribusi internetnya nggak perlu, udah simpan di cloud. Nanti otomatis sudah bisa diakses. Biar Telkom yang menjalankan ya. Telkom yang menyalurkan itu ke seluruh pengguna internet. Oke. Beberapa hari yang lalu salah satu e-commerce terkemuka Indonesia sempat kebobolan datanya. Berarti security memang menjadi hal yang penting untuk terus ditingkatkan. Mungkin dampak negatif dari membangun jejaring sendiri ya seperti itu. Kalau Telkom Indonesia pasti tahan. Ya, kita kan ada firewall yang bisa kita manfaatkan untuk melindungi. Itu. Oke, karena kalau kita lihat di backdropnya ada security-nya ya Pak ya. Iya, betul. Dan detail mengenai computing cloud-nya, Pak Romi, silahkan. Ya itu mungkin secara terminologi memang tadi seperti yang disampaikan, cloud itu adalah metafor ya dari awan gitu, jadi quote unquote internet. Jadi secara service sendiri Newcentris ini punya jenis layanan namanya New Cloud. Nah, New Cloud itu merupakan salah satu layanan kita yang berbasis infrastructure as a service. Jadi terminologi infrastructure as a service ini sebenarnya bahwa
pemanfaatan layanan cloud ini menggunakan infrastruktur yang semuanya disediakan oleh Telkom. Jadi dari teman-teman pelanggan, khususnya tadi seperti yang disampaikan ya, segmen enterprise dan konten-konten digital lainnya yang membutuhkan layanan cloud storage, nggak perlu pusing lagi mikirin infrastruktur, cukup serahkan ke Telkom. Kita akan deliver berbasis virtual machine gitu ya untuk layanan cloud ini, dan mereka hanya tinggal digunakan gitu. Nah, yang menarik sebenarnya dari layanan cloud ini, ya mungkin untuk pengguna service cloud sudah mengetahui ya bahwa provisioning atau aktivasi dari layanan itu cukup singkat gitu. Jadi hanya mengakses panel dashboardnya, create virtual machine-nya, hitungan menit 5-10 menit sudah siap digunakan. Sesingkat itu. Oke, ini pemirsa, semudah itu semua serahkan di Telkom Indonesia. Jadi saya cross check lagi informasinya pemirsa bahwa semua infrastruktur di manage oleh Telkom. Betul. Untuk layanan cloud ini dari mulai data center, kolokasi server, internet service-nya itu di manage by Telkom. Jadi pelanggan hanya kita kasih user login, nanti ada panel dashboard seperti itu, mereka create sudah bisa langsung dijalankan seperti itu. Oke. Dari Telkom Indonesia sudah memastikan bahwa semuanya aman dan di-manage langsung infrastrukturnya oleh Telkom Indonesia. Nah, setiap pelanggan kan punya beda-beda kebutuhan Bapak untuk memanfaatkan New Cloud dari Telkom ini seperti apa segmentasinya berdasarkan kebutuhan pelanggan? Oke, jadi mungkin kalau secara segmentasi memang layanan New Cloud ini diperuntukkan untuk pelanggan enterprise, baik itu apps developer, sistem integrator ataupun penyedia konten lainnya gitu ya, yang membutuhkan layanan cloud storage. Nah, di sini kita punya tiga jenis layanan nih. Yang pertama itu namanya New Cloud Dedica. Jadi diambil dari dedicated service. Jadi New Cloud Dedica ini kita menyediakan layanan private cloud bagi pelanggan. Jadi khususnya mungkin pelanggan yang mereka punya kebijakan yang server ini harus digunakan untuk saya, tidak boleh di-share dan segala macamnya. Nah, ini kita sediakan layanannya namanya dedicated New Cloud Dedica gitu. Nah, yang kedua itu ada namanya New Cloud Elastica. Nah, ini mungkin layanan cloud yang kapan digunakan di market itu adalah public cloud gitu. Jadi secara service dia scalable dan juga mudah untuk digunakan lah secara penggunaannya. Lalu yang terakhir itu adalah New Cloud Multica atau multi cloud aggregation. Jadi multi cloud aggregation ini adalah salah satu layanan yang memang sedang kita kembangkan juga gitu ya, di mana pelanggan hanya perlu berinteraksi dengan Telkom atau bekerja sama dengan Telkom supaya mereka bisa menggunakan layanan cloud dari top cloud provider di global gitu. Jadi mereka nggak usah pusing-pusing harus connect ke salah satu cloud provider gitu ya, hanya cukup dengan Telkom sudah selesai. Jadi semuanya bisa diurus oleh Telkom Indonesia. Tiga services yang ditawarkan oleh New Cloud, dan tentunya ini sesuai dengan kebutuhan para pelanggan. Kalau satu pelanggan pengen tiga-tiganya, boleh nggak? Oh, boleh banget. Boleh banget. Kalau boleh, kita sangat menerima. So, memang baik lagi tadi tergantung kebutuhan dari pelanggan tersebut. Gitu. Apakah mereka cukup dengan public cloud saja atau memang secara requirement mereka mengkhususkan saya harus punya dedicated server gitu, atau dedicated machine-nya. Oke. Dari tiga tersebut, Bapak bisa diterangkan kepada pemirsa di rumah, biasanya mereka-mereka yang bagaimana yang memilih masing-masing layanan tersebut? Mungkin untuk yang dedicated service itu biasanya itu diperuntukkan untuk para pelanggan atau konten gitu ya, yang mereka basis pelanggannya sudah besar. Jadi mereka sudah punya plan gitu, pengembangan untuk kebutuhan layanan cloud mereka seperti ini gitu. Nah, ini mereka sudah harus ada dedicated gitu, dan scalable-nya mereka harus tahu gitu dan terukur. Jadi mereka minta layanannya khusus untuk mereka, tidak di-share dengan yang lain. Nah, untuk layanan public cloud sendiri itu biasanya digunakan untuk perusahaan-perusahaan atau startup nih, banyak warga Jabar yang menjadi startup kan ya. Nah, itu yang butuh layanannya ya mereka deploy saat itu,
aktif saat itu juga dan nggak perlu pusing-pusing harus provisioning dulu gitu, harus disiapkan dulu layanannya. Itu termasuk ke segmen pelanggan yang menggunakan layanan New Cloud Elastica. Kalau yang multi cloud aggregation ini itu biasanya memang pelanggan yang dia menggunakan lebih dari satu cloud provider. Jadi memang di dunia kan banyak ya cloud provider gitu, tidak hanya Telkom, di global juga sudah banyak. Nah, memang commonnya sekarang itu trennya salah satu perusahaan ini tidak menggunakan hanya satu. Dia menggunakan cloud provider A dan juga cloud provider B. Nah, di sini masing-masing cloud provider sini ada tenaga ahlinya gitu Mbak yang harus disediakan. Jadi ada resource yang harus dikeluarkan perusahaan untuk menyediakan tenaga ahli khusus untuk mengoperasikan layanan cloud A dan layanan cloud B. Nah, dengan layanan multi-K ini cukup perusahaan menyediakan satu resource, connect dengan layanannya Telkom, itu bisa mengoperasikan dari beberapa cloud provider. Wow. Gitu. Jadi efisiensi juga ada di sana ya. Oke. Pak Sony, ada yang mau ditambahkan untuk 3 services tersebut? Kita ini diamanatkan oleh pemerintah untuk mendigitalkan bangsa ini. Ini ada programnya Pak Jokowi itu kan. Nah, sehingga corporate strategi kita juga mendorong ke arah situ. Kita harus membantu menciptakan ekosistem digital di Indonesia ini. Apa ekosistem digital? Infrastruktur Telkom nyiapin. Betul. Kontennya atau servisnya bisa dilayani oleh operator-operator yang lain atau perusahaan-perusahahan yang lain yang menciptakan tadi aplikasi, menciptakan konten, menciptakan apa segala macam. Sementara user sudah banyak nih. Nah gitu ya. Jadi Telkom ini berkewajiban untuk membuat ekosistem digital. Apa ekosistem yang disiapkan oleh Telkom? Pertama, Telkom punya program salah satu strategi kita adalah digital connectivity. Kita udah kuat konektivitas kita. Ada ratusan ribu jaringan kita udah seluruh di Indonesia kan gitu. Kemudian kita punya digital platform, platform-platform yang siap, yang bisa dideliver ke publik. Nah, kita lagi menyiapkan lagi digital services. Nah, jadi ini ekosistem digital ini yang kemudian ternyata memang jaringan Telkom yang sudah luar biasa. Jaringan Telkom itu bukan hanya di Indonesia toh loh Mbak. Oh iya, di mana aja Pak? Kita ke seluruh dunia punya jaringan sampai Eropa, punya ke Amerika, Hong Kong, Singapura segala macam. Kalau kabel lautnya Telkom itu kalau diukur gitu, kira-kira itu 6 kali keliling bumi. Wow. Aduh, ini fakta terbaru lagi yang membuat kabel lautnya Telkom itu kalau dijejer gitu, 6 kali keliling bumi. Artinya bahwa infrastruktur kita itu udah luar biasa. Itu kita manfaatkan. Jangan hanya kabel doang, jangan hanya buatlah konten-konten di dalamnya, services di dalamnya, platform di dalamnya. Oke, bagi para calon pelanggan Bapak-bapak yang lagi menyaksikan tayangan ini, mereka sudah sangat ingin bisa mendapatkan layanan-layanan tersebut. Caranya bagaimana? Nah, caranya tinggal kita menghubungi kantor Telkom. By phone bisa ya, karena sekarang ada PSBB. By phone bisa, by email bisa, by kita masuk ke website kita bisa, Instagram kita bisa. Semuanya bisa diakses. Tanya-tanya dulu boleh? Boleh. Tanya-tanya dulu boleh. Kalau sudah mantap, tentukan pilihannya ya Pak ya. Mau New Cloud yang layanan kriteria seperti apa. Nah, sebelum kita berpisah dengan pemirsa Bandung TV, Bapak-bapak, kita ingin mengulas sedikit bahwa ternyata layanan terbaru dari Telkom Indonesia ada 2, yaitu New Centrix dan New Cloud. Masing-masing barangkali kita bisa ulang kembali kelebihan dari 2 layanan ini, Bapak? Boleh? Jadi mungkin sebelum itu saya akan menyampaikan bahwa Telkom adalah salah satu contoh perusahaan yang melakukan transformasi bisnisnya mulai dari kabel telepon menjadi internet, kemudian menjadi data center provider, cloud provider. Nah, itulah perjalanan kita panjang menuju ke situ gitu ya. Nah, karena apa? Karena diamanahkan oleh pemerintah bahwa Telkom harus menjadi penyelenggara telekomunikasi, penyelenggara digital
dan mendigitalkan bangsa ini. Kira-kira seperti itu. Jadi New Centric adalah bentuk dari transformasi yang memang saat ini sudah dibutuhkan oleh publik. Negara maju bisa, berarti kita juga bisa. Cloud itu sudah sangat populer di sana, ya kita juga bisa. Nah, gitu ya. Jadi artinya sekali lagi dalam hal teknologi telekomunikasi dan digital kita sudah setara dengan negara maju yang lain. Setara dengan negara maju yang lainnya, bukan negara berkembang lagi ya Pak ya? Oke, Bapak Ya, silakan. jadi mungkin meresum tadi ya bahwa keunggulan dari Nucentric sendiri merupakan yang pertama selain keamanan itu yang menjadi faktor utama kita ya, juga availability. Di sini layanan-layanan yang tersedia di dalam komponen ekosistem Nucentric ini terkoneksi langsung ke user atau pengguna internet dari Telkom Group. Jadi seperti yang tadi disampaikan bahwa kita Telkom Group ini di Indonesia itu hampir 60% pengguna internet itu berasal dari Telkom Group. Nah, ketika para pelanggan menggunakan layanan Nucentric secara tidak langsung itu mereka sudah mendekatkan diri nih kepada eyeballs atau pengguna internet yang akan mengakses konten-konten mereka, dan itu merupakan salah satu hal yang menjadi key point kita dalam menawarkan atau menyediakan layanan-layanan ini ke pelanggan gitu. Ya mungkin itu sih salah satu kelebihan yang diunggulkan dari penyedia layanan Nucentric. Mendekatkan diri Ya, pada mendekatkan konten dan juga pengguna internet. Oke, jadi jarak semakin tidak terukur ya, jadi semakin dekat dan semakin cepat. Semakin cepat Pak, kita bisa mendeliver speed yang semakin tinggi. Kita bisa masuk ke 100 mega segala macam. Oke, dan kalau tadi sempat di-sharingkan kepada pemirsa bahwa bagi Anda yang berminat sekali dengan dua layanan tersebut, caranya gampang, hubungi Telkom Indonesia. Ingat, kita harus bangga dengan Indonesia bersama Telkom Indonesia karena kemampuan kita sudah setara dengan negara maju yang lainnya. Bapak-bapak, terima kasih atas waktunya sudah membahas berkaitan dengan dua layanan tersebut. Ini merupakan prestasi yang luar biasa di tengah pandemi. Kita punya informasi yang membahagiakan. Tentu saja saya kembali mengundang Anda, jangan tunggu lama lagi untuk bisa mendapatkan dua layanan ini. Anda bisa langsung hubungi Telkom Indonesia. Jadi tunggu apa lagi? Segera hubungi Telkom Indonesia untuk mendapatkan layanan Nucentric dan Nucloud. Terima kasih sekali lagi, selamat bekerja, selamat menjalankan ibadah puasa Bapak-Bapak. Semoga kita bertemu lagi di situasi yang lebih baik lagi, dan kita tunggu ya pemirsa prestasi luar biasa apalagi yang akan diwujudkan oleh Telkom Indonesia. Saya Krisanti pamit, tentunya terima kasih atas kebersamaan Anda. Halo Halo Bandung, Karaos Bandung.